Di balik gemerlap industri game saat ini yang mampu menyaingi film-film Hollywood, ada sebuah tragedi yang hampir mengakhiri industri game selamanya. Sebuah momen kelam yang membuat seluruh dunia mempertanyakan apakah video game punya masa depan. Hari ini, industri game adalah raksasa. Penjualan konsol dan game mampu bersaing dengan blockbuster Hollywood dengan teknologi yang terus berkembang. Tapi siapa sangka 4 dekade yang lalu, tepatnya di tahun 1983, dunia game di Amerika Utara mengalami kehancuran besar-besaran. Ini bukan sekedar krisis biasa, industri yang sedang berkembang pesat tiba-tiba runtuh begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana bencana ini memengaruhi masa depan video game? Ini adalah kisah dari video game crash tahun 1983, sebuah tragedi yang mengubah segalanya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat apa saja penyebab yang melatar belakangi terjadinya video game crash tahun 1983. Penyebab pertama, game buruk dan keputusan gagal. Di awal 1980-an, Atari mendominasi pasar konsol dengan Atari 2600. Namun, kesuksesan ini justru membuat mereka terlalu percaya diri. Salah satu contohnya adalah port Pac-Man ke Atari 2600. Pac-Man yang menjadi salah satu game arcade atau dingdong paling sukses dan ikonik diubah menjadi versi konsol yang jauh dari ekspektasi. Grafis buruk, gameplay yang membosankan, dan kualitas yang rendah membuat para pemain kecewa berat. Masalahnya tidak berhenti di situ. E.T. The Extraterrestrial, sebuah game yang dirilis untuk menyambut popularitas filmnya, malah menjadi salah satu game terburuk sepanjang masa. Dengan pengembangan hanya dalam waktu 5 minggu, hasil akhirnya membuat game ini sangat tidak memuaskan. Karena hal tersebutlah ratusan ribu kopi E.T. tidak terjual dan akhirnya dibuang di tempat pembuangan di New Mexico. Bagi Atari, ini adalah mimpi buruk, kepercayaan pemain hancur, dan kerugian finansial yang ditimbulkan sangat besar. Penyebab kedua, terlalu banyak konsol. Pasar video game di awal 1980-an sangat ketat. Konsumen tidak hanya punya pilihan seperti Atari 2600 atau Intellivision, tapi juga harus menghadapi berbagai konsol lain seperti ColecoVision, Magnavox Odyssey 2, hingga Fairchild Channel F. Masalahnya, tidak ada standar yang jelas di antara semua konsol ini. Beberapa perangkat bahkan mencoba saling kompatibel seperti ColecoVision yang memiliki modul tambahan untuk memainkan game Atari 2600. Alih-alih memberikan kebebasan, banjirnya konsol ini malah membingungkan konsumen. Walaupun pilihan yang diberikan banyak, tetapi kualitas dan informasi yang diberikan terlalu sedikit. Penyebab ketiga, hilangnya kontrol publikasi game. Salah satu faktor lain yang memperparah keadaan adalah lepasnya kontrol terhadap publikasi game. Ketika Atari tidak memberikan kredit kepada para desainer mereka, beberapa programmer keluar dan mendirikan Activision. Namun, tidak lama setelah keberhasilan Activision, banyak developer independen lain ikut masuk ke pasar. Sayangnya, tidak semua menghasilkan produk berkualitas. Pasar dibanjiri game-game murah yang mengecewakan seperti Chase the Chuck Wagon, sebuah game yang dirilis oleh perusahaan makanan anjing Purina. Game ini dibuat sebagai promosi dengan mekanik sederhana dan grafis seadanya sehingga lebih mirip parodi daripada produk serius. Contoh lain ada Custer's Revenge, game dengan konten yang sangat kontroversial yang justru membuat pemain marah alih-alih terhibur. Game-game seperti ini tidak hanya menurunkan standar tetapi juga semakin merusak reputasi industri game di mata konsumen. Penyebab keempat, persaingan dengan komputer pribadi. Di waktu yang sama, komputer pribadi atau PC mulai memasuki rumah-rumah dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan kemampuan grafis dan suara yang lebih baik, serta fungsionalitas tambahan seperti pengolah kata dan akuntansi, komputer dianggap sebagai investasi yang lebih baik dibandingkan konsol game. Iklan-iklan komputer saat itu bahkan memberikan kata-kata seperti mengapa membeli hanya untuk bermain game.
game. Alhasil, banyak keluarga yang beralih ke PC dan pasar konsol mulai kehilangan pelanggannya. Kehancuran industri game pada tahun 1983 membawa dampak yang besar tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi para konsumen. Setelah dibanjiri dengan game berkualitas rendah dan pilihan konsol yang membingungkan, konsumen kehilangan kepercayaan pada industri ini. Banyak yang merasa tidak ada lagi jaminan bahwa game yang mereka beli akan memiliki kualitas yang bagus. Akibatnya, penjualan game dan konsol merosot tajam. Dampak paling terasa dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya mendominasi pasar. Atari yang sebelumnya adalah simbol dari kesuksesan industri game mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Perusahaan induknya Warner Communications akhirnya memutuskan untuk menjual Atari. Mattel dan Coleco, dua nama besar lainnya, juga memutuskan untuk meninggalkan pasar video game sepenuhnya. Banyak perusahaan kecil yang mencoba bertahan, namun sebagian besar akhirnya rugi akibat runtuhnya kepercayaan konsumen. Setelah 2 tahun yang penuh ketidakpastian, muncul sebuah pergeseran besar dalam industri video game. Pasar yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan Amerika mulai berpindah ke Jepang. Industri game mulai bangkit kembali dengan hadirnya Nintendo Entertainment System atau NES pada tahun 1985. Nintendo, perusahaan asal Jepang yang sebelumnya dikenal sebagai produsen kartu dan mainan, melihat peluang untuk mengisi kekosongan pasar setelah kehancuran industri game di Amerika Utara. Salah satu inovasi terbesar yang diperkenalkan oleh Nintendo adalah sistem lockout chip. Chip ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman yang hanya mengizinkan game resmi dari Nintendo untuk berjalan di konsol NES. Tapi apa tujuan dari chip ini? Tujuannya adalah untuk memastikan hanya game berkualitas tinggi yang bisa masuk ke pasar. Dengan sistem ini, Nintendo berhasil menghindari masalah yang sebelumnya menghancurkan pasar, yaitu banjirnya game murah dan buruk yang merusak reputasi industri. Konsumen akhirnya kembali memiliki kepercayaan bahwa setiap game yang mereka beli akan memenuhi standar. Selain itu, Nintendo juga menerapkan kontrol ketat terhadap publisher game pihak ketiga. Mereka memberlakukan kebijakan bahwa setiap publisher hanya dapat merilis sejumlah game tertentu dalam setahun. Langkah ini memaksa developer untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas, sekaligus mencegah pasar kembali jatuh seperti sebelumnya. Hasilnya, banyak game klasik yang masih dikenang hingga hari ini seperti Super Mario Bros. Dan The Legend of Zelda. Kehadiran NES tidak hanya memulihkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membawa pendekatan baru terhadap pemasaran. Alih-alih hanya memasarkan NES sebagai konsol game, Nintendo memperkenalkannya sebagai sistem hiburan dengan perangkat tambahan seperti Zapper Gun dan ROB untuk menonjolkan aspek inovatifnya. Strategi ini berhasil menarik perhatian konsumen baru sekaligus membedakan NES dari konsol sebelumnya. Pada akhirnya, keberhasilan NES membuktikan bahwa industri game masih memiliki masa depan yang cerah. Dengan pendekatan inovatif dan kontrol kualitas yang ketat, Nintendo tidak hanya menyelamatkan industri, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi perkembangan video game hingga hari ini. Krisis industri game pada tahun 1983 adalah peringatan keras bahwa tanpa kontrol kualitas dan strategi pasar yang terencana, sebuah industri yang tampaknya tak terkalahkan bisa runtuh dalam sekejap. Dari game berkualitas buruk hingga kekacauan pasar akibat terlalu banyak pilihan tanpa regulasi, peristiwa ini menunjukkan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen sebagai fondasi utama. Namun, dari kehancuran itu pula lahir pelajaran-pelajaran berharga yang membentuk industri video game modern. Video game crash tahun 1983 bukan sekedar tragedi, tetapi sebuah titik balik yang memastikan bahwa game yang kita nikmati hari ini dirancang dan dipasarkan dengan lebih baik. Walaupun beberapa tahun belakangan ini banyak game yang sebenarnya nggak layak masuk pasaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video kayak gini dan ingin tahu perusahaan yang dapat melenyapkan ratusan game dalam sehari, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.